Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah turunnya Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah, diberi waktu kepada kita untuk bersaat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Suci, suci, suci. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya! Haleluya, haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. Roh Kudus tetap teguh.
Pengganti hukum Tuhan dalam ibadah minggu ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis pada Roma pasal 8 ayat 11 yang berbunyi, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan ayat 4. Telah kutemukan dasar kuat. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di sebuah
dengan kepedulian dan tindakan rohani membangun tubuh Kristus agar menjadi satu hati. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 2 dan ayat 5. Ku dengar berkat-Mu turun. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini yang tertulis pada Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan untuk kita di perayaan Pentakosta tahun 2021 diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 11 sampai dengan 14 dalam judul Kebangkitan
Israel. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat yang keempat. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus kau bukan milikku,
marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Bagi-Mu segala pujian,
kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan Tuhan ku tinggikan, yang bangkit terang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkobar bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, agung dan daya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit terang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkobar bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, agung dan daya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Warta jemaat di kebaktian kita pada saat ini dalam ibadah minggu ini adalah Jemaat Perlebutan Diponegoro tetap mengikuti ibadah minggu secara live streaming dari Resort Bekasi Raya. Demikian warta jemaat buat kita semuanya. Terima
angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan ayat 5, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memampukan dan menolongmu untuk mendengarkan sabdanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Amang Inang, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anak sekolah minggu yang kami cintai. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di Minggu Pentakosta ini terambil dari kitab Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Di bawah perikop pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 54 ayat 4. Damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, napa sebelum dan anak-anak kami sekolah minggu. Lama sudah kita tidak berjumpa oleh karena pandemi COVID-19 ini. Namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Sekalipun kita saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini di minggu memperingati turunnya Roh Kudus, kita diberi tema Roh Penghibur dan Kebenaran. Hari ini kita memasuki hari Minggu Pentakosta. Arti Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Tempat 50 hari setelah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa, dan setelah 10 hari kenaikan Tuhan. Berdasarkan sejarah perjanjian lama, Pentakosta pertama-tama adalah suatu pesta atau hari raya bagi bangsa Israel yang dirayakan 50 hari sesudah Paskah dan menandakan masa panen telah berhenti. Pada teks Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, Yesus menyatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan para muridnya. Ia telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa akan ada masa-masa sukar yang harus mereka tanggung setelah ia pergi. Dan bahwa mereka tidak boleh mengharapkan kehidupan yang mudah dan tenang seperti yang pernah mereka jalani. Mereka sangat mengharapkan kerajaan lahiriah serta kemuliaan Sang Guru, dan menyangka bahwa mereka akan turut bersinar dan memerintah bersamanya. Namun sekarang mereka bukan mengalami semua ini, melainkan hanya mendengar perihal belenggu dan penderitaan, dan ini membuat hati mereka penuh dengan duka cita. Para murid menjadi sangat bingung dan sedih, sebab mereka hanya tahu bahwa mereka akan kehilangan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhirnya semuanya ini akan menjadi kebaikan kalau ia pergi. Roh Kudus penolong akan datang. Waktu Yesus masih dalam tubuh, dia tidak bisa bersama mereka di mana saja. Tidak bisa mencapai pikiran, hati, dan perasaan mereka. Ia dibatasi oleh tempat dan waktu. Akan tetapi tidak ada keterbatasan dalam roh. Roh itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan berperan sebagai, pertama kita melihat dalam ayat 4b sampai ayat 7. Roh Kudus akan berperan sebagai penghibur. Istilah roh dalam bahasa Ibrani, ruah, artinya angin, napas, kuasa ilahi. Dalam bahasa Yunani, pneuma yang artinya roh,
Sang pemberi kehidupan yang tak terlihat. Sedangkan kata kudus artinya suci, tidak bercacat. Roh Kudus adalah rohnya Allah, roh yang keluar dari Allah, roh yang dimiliki Allah, roh kepunyaan Allah sendiri. Kata penghibur dalam bahasa Yunani memakai kata parakletos yang artinya menghibur, memberikan hati yang tenang, memberikan hati yang sejuk. Roh Kudus secara pribadi akan menolong atau memberi penghiburan kepada para muridnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus walaupun mereka dalam kesulitan atau pergumulan yang berat. Roh penghibur akan diberikan kepada kita semua sebagai murid Kristus untuk menjadi saksi. Saksi di mana Tuhan inginkan kita mau menyatakan tentang kebenaran karena kita sudah dikuasai oleh Roh. Hal yang kedua, bahwa Roh Kudus berperan untuk menginsapkan dunia akan dosa. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-8. Kata menginsapkan berarti menyingkapkan atau membuktikan bersalah. Jadi Roh Kudus akan datang dan sebagai akibat dari kedatangannya ia akan bertindak untuk menginsapkan dunia ini, menyatakan bahwa dunia bersalah karena tidak percaya kepada Kristus. Dan arti lain dari menginsapkan adalah menyingkapkan atau membuktikan bersalah lawan roh. Lawan Roh Kudus adalah dosa dan ia membuktikan kepada dunia bahwa dosa salah sehingga dunia insaf kembali dan mau berbalik kepada Allah. Roh Kudus berperan adalah hal yang ketiga. Roh Kudus akan datang untuk menyaksikan kebenaran. Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid-muridnya. Dan bahkan mereka tidak akan melihatnya lagi. Kebenaran telah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran itu kepada manusia. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Dan murid-murid akan berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan roh kepadanya. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani adalah dikaiosune, artinya perbuatan benar, keadilan, ketentuan Allah, status atau hubungan yang benar, kewajiban agama dan pendermaan. Tentu saja hal ini tertuju kepada Yesus. Yesus menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Yesus benar dan tidak berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga Naposobulung dan anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan kitab Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14, mari kita baca dan pahami bangsa Israel sangat menderita. Mereka menganggap bahwa mereka sudah mati dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Mereka seperti tulang-tulang sudah menjadi kering di dalam kubur. Dan pengharapan kami sudah hilang. Kami sudah lenyap. Luar biasa penderitaan mereka, bukan? Oleh sebab itu mereka perlu nubuat, penghiburan, dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nubuat Tuhan melalui perantaraan Yehezkiel adalah sungguh Tuhan akan membuka kubur-kubur dan mereka akan dibangkitkan. Roh Tuhan akan diberikan kepada mereka sehingga bangsa Israel
akan hidup kembali dan akan tinggal di tanah mereka. Dan mereka mengetahui bahwa semua adalah karena Tuhan yang menyatakan dan membuatnya. Mereka akan tahu bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dalam persoalan yang belum usai, dalam pergumulan yang berat. Mungkin kita hidup dalam dosa dan kesalahan. Yakinlah, walau Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik, namun rohnya ada pada kita. Rohnya yang memberikan penghiburan, rohnya yang memberikan semangat, rohnya yang memberikan kekuatan dan memberikan kehidupan kepada kita. Rohnya juga yang akan menguatkan kita dan selalu menyertai kita kemanapun kita perlu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita beraktivitas, Roh Allah selalu menyertai kita. Serta rohnya juga akan menyaksikan kebenaran dan menyatakan apa yang salah dan dosa yang perlu kita hindarkan. Hiduplah dalam kebenaran Kristus dan saksikanlah itu di dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah atau putus asa. Tuhan sangat mengasihi kita dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai sumber penghibur, sebagai penguatan dan mengisapkan kita dari dosa, sehingga kita hidup bukan oleh daging. Kita hidup bukan lagi hawa nafsu dunia, tapi hidup dalam roh kebenaran Allah. Karena roh Allah beserta kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Allah selalu menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan untuk kami dengarkan bersama pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami terus setia mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Roh Kudus telah menolong kami dan juga terus membawa kami kepada kebenaran untuk menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia, di mana kami Tuhan boleh Engkau tempatkan kami menjadi alat Tuhan, menjadi saksi yang hidup, membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk Tuhan melalui apa yang dapat kami kerjakan lewat kehidupan kami. Bapa, saat ini meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan tetap menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa bersama untuk gereja Tuhan melalui jemaat GKP Adiponegoro. Apapun yang menjadi pergumulan gereja-Mu ini, secara khusus Tuhan, untuk rumah tempat beribadah secara fisik, Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami selama ini. Biarlah Engkau Tuhan tetap turut campur tangan melalui panitia yang sudah terbentuk untuk bekerja keras, untuk mewujudkan, untuk mendapatkan gereja tempat ibadah kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menggerakkan, memberikan hati yang semangat,
hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan kepada panitia yang sudah terbentuk. Berkati juga jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Apapun bentuk pergumulan mereka, mari Tuhan turut campur tangan hadir, memberikan solusi dan jalan keluar kepada mereka. Mungkin ada beberapa di antara jemaat kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan mari lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka, supaya mereka mendapatkan pemulihan dan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga, bersuka cita, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tuhan pelihara hidup mereka, pertumbuhan dan perkembangan mereka, pendidikan anak-anak kami. Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga melalui pendidikan anak-anak kami ini kelak boleh berhasil di dalam kehidupan mereka, dan kelak mereka menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Sukacita, damai sejahtera, itulah yang kiranya menjadi bahagian dalam kehidupan jemaat Tuhan, khususnya GKPA Perlagutan di Penogoro. Tuhan, Engkau menopang dan menolong orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di dalam ketuaan mereka, dalam usia yang sudah ujur, Tuhan terus memberikan semangat baru, tenaga baru, bahkan sukacita, pendampingan daripada keluarga, anak-anak, cucu-cucu mereka. Biarlah itu sumber sukacita di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau, sehingga di dalam masa tua mereka, mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul di dalam kehidupan mereka, bergumul oleh karena ekonomi, bergumul karena persoalan-persoalan masalah kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus menolong, Tuhan terus menopang keluarga-keluarga jemaat kami yang ada di GKPA di Penogoro. Biarlah Tuhan, mereka memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, supaya gereja Tuhan melalui GKPA di Penogoro ini Tuhan, secara fisik Tuhan, memang kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Ada suatu saat nanti waktunya Tuhan, kami akan bertatap muka beribadah bersama, berkumpul memuji dan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai yang kami hadapi akan cepat berlalu dari muka bumi Indonesia ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus memakai para pemimpin negara bangsa kami, supaya melalui mereka Tuhan, berjuang dalam mencari solusi untuk virus yang ada Tuhan. Baik Tuhan, dalam mengantisipasi melalui vaksin yang ada, Tuhan semakin memberkati, sehingga melalui vaksin ini Tuhan boleh menguatkan dan juga memberi kekebalan tubuh bagi kami seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami terantisipasi dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya melalui bangsa dan negara kami yang berjuang terus untuk bangsa dan negara ini, Tuhan terus menolong dan menopang para pemimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, boleh menyertai mereka, sehingga apapun persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, itu boleh diatasi oleh karena pertolongan dan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh para majelis gerejamu, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka terus menyatakan pelayanan mereka dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing, berkati kami seluruhnya, baik pelayan-pelayan Tuhan, pendeta yang melayani melalui gerejamu ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa dikuatkan dan dihiburkan oleh karena kesaksian daripada setiap anggota jemaatmu yang mau menyaksikan kasih anugerah kebenaran yang daripada Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang boleh disampaikan melalui rekening yang tertera, kita dengarkan firman Tuhan di Mazmur 50 ayat 23, dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menentang dan Allah yang menegak. Pelajari yang pagi dan memanjari siang terang. Kuasa Kristus kekekalan, damai dan keamanan. Marilah kita bangkit bersama berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami.
Karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan yang harus kami hindari dalam hidup kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka layak akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegurlah hati mereka, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau hantar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom,
Horas amang inang, orang tua nami nahami haholongi, Opu Misel, Opu Kalista, Opu Leoni, dan juga amang inang seluruhnya, Naposo Bulung dan anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Kiranya melalui ibadah kita di Minggu Pentakosta ini selalu terjalin dan terikat kebersamaan di antara kita GKPA Parlagutan di Penogoro. Biarlah selalu dan senantiasa kita bersama-sama dalam doa untuk selalu menyatu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kami sangat rindu untuk berjumpa dengan Amang dan Inang. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini, inilah yang memisahkan kita Amang Inang. Tetapi saya percaya dan berdoa Amang Inang sehat selalu di rumah kita masing-masing. Kami terus berdoa untuk Amang dan Inang supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita juga cepat bertemu, bertatap muka, beribadah secara tatap muka di gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita terus dan kita memiliki semangat untuk meraih apa yang menjadi kerinduan kita bersama, mendapatkan dan juga membangun gereja Parlagutan GKPA di Penogoro secara fisik. Tentunya itulah yang menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas amang inang. Roh Kudus tergerak seperti lingkar api, membakar semangat untuk melayani meski di masa pandemi, membangkitkan kepedulian dan tindakan rohani membangun tubuh Kristus
ada yang menjadi satu hati. Yesus